Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam yang dirahmati Allah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini kita akan membahas kisah seorang pemuda yang soleh yang berhati-hati dalam apa yang setiap ia makan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Berikut penjelasannya, simak sampai selesai. Buah apel terkenal dengan cerita dongeng putri salju yang diangkat oleh budaya barat untuk mempengaruhi mentalitas generasi ke generasi. Selain berdampak buruk bagi psikologis generasi kaum muslimin, kisah putri salju itu hanyalah sebuah dongeng belaka yang tidak jelas kebenarannya dan tidak patut untuk dibanggakan apalagi diidolakan. Dalam sejarah Islam sendiri, kisah cinta yang berawal dari buah apel adalah syahih kebenarannya, yang kemudian menjadi penyebab lahirnya seorang imam besar umat Islam. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya kami sajikan ke hadapan Anda. Kala terik matahari membumbung tinggi, langkah kian melambat. Setapak demi setapak tetap dilangkahkan meski rasanya begitu berat. Sabit bin Ibrahim, seorang pemuda soleh, sedang berjalan di pinggir kota Kufah yang kini berada di negara Irak. Panas kian terasa. Tiba-tiba ia melihat sebuah apel yang terbawa arus sungai. Melihat buah apel yang terbawa arus sungai, ditambah dengan cuaca yang panas, Sabit merasa sangat tertarik dan ingin memakannya. Singkat cerita, ia langsung memakan buah apel tersebut hingga tersisa setengah. Namun tiba-tiba ia teringat bahwa buah apel itu bukanlah miliknya dan ia belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Ia teringat ada orang yang bersusah payah untuk menanam dan merawat pohon ini hingga berbuah. Maka tanpa berpikir panjang, Sabit langsung menyusuri sungai tersebut dan berniat mencari pemiliknya untuk meminta keikhlasan atas buah apel yang telah ia makan. Setelah sekian lama ia berjalan menyusuri sungai tersebut, hingga akhirnya ia menemukan kebun apel tersebut dan ternyata terletak di pinggir sungai. Di dalam kebun tersebut ia melihat seorang laki-laki tua yang sedang membersihkan kebun tersebut. Lalu dia bergegas mendekatinya. Tanpa basa-basi ia langsung berkata, "Aku telah memakan setengah dari buah apel ini. Aku berharap engkau menghalalkannya." Dengan nada penuh penyesalan sambil menunjukkan buah apel tersebut, orang itu berkata, "Aku bukanlah sang pemilik kebun. Aku hanya ditugaskan untuk merawat dan menjaga tanaman yang ada di kebun ini." Dengan raut wajah yang menyesal atas apa yang telah ia lakukan, kemudian ia bertanya kembali, "Lantas di manakah rumah pemilik kebun ini? Bisakah engkau memberikanku alamatnya? Aku akan ke rumahnya untuk meminta agar menghalalkan buah apel yang telah aku makan ini." Tukang kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam. Dengan penuh tekad daripada harus berurusan panjang di akhirat kelak, lebih baik menempuh perjalanan yang begitu jauh berharap agar pemilik kebun mengikhlaskan apel yang telah ia makan." Sabit berkata kepada orang tua tersebut, "Tidak mengapa. Aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya." Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, "Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Akhirnya Sabit pun berangkat memulai perjalanan yang sangat jauh dan penuh rintangan itu. Ia telah bertekad sehingga jarak yang jauh bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa berbuntut hingga ke akhirat ini. Singkat cerita, sesampainya Sabit di rumah sang pemilik kebun, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan sopan. Hingga keluarlah sang pemilik kebun dan Sabit langsung mengabarkan, "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel jatuh dan terbawa arus sungai.
Karena itu maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan itu?" Pemilik kebun tersebut mengamati Sabit dengan cermat. Terlihat bahwa ia telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dari kebunnya. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali engkau mau memenuhi satu syarat." Maka segera ia bertanya, "Sekiranya apakah itu syaratnya, Tuan?" Lelaki itu menjawab, "Engkau harus menikahi putriku." Sabit tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu, maka dia berkata, "Apakah hanya karena aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebun, aku harus menikahi putrimu?" Namun pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia adalah seorang yang matanya buta, lisannya bisu, dan juga tuli pendengarannya. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan penjelasan si pemilik kebun. Ia berkata dalam hatinya, "Apakah wanita seperti itu patut aku persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya?" Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat tersebut, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah engkau makan." Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya karena aku amat berharap Allah selalu meridaiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala. Semoga dengan jalan inilah aku dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berurusan panjang di akhirat kelak." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah ijab kabul selesai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk ke kamar istrinya, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah mengelilingi dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Ketika Sabit masuk dan hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan wanita tersebut. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang telah menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit begitu terkejut dan kehabisan kata-kata menyaksikan kenyataan ini. Ayahnya menjelaskan bahwa dia wanita yang tuli dan bisu, tetapi mengapa dia menyambut salamku dengan baik? Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa ia menggambarkanmu seperti itu?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, aku buta karena mataku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, lantas mengapa?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, aku buta karena mataku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, lantas mengapa?" Wanita itu pun menjawab, "Ayahku benar, karena telingaku tidak pernah kugunakan untuk mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?"
Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini telah sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena lisanku dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Dan tidak pernah digunakan untuk mengatakan hal-hal yang dilarang. Aku lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala." Alangkah bahagianya Sabit mendapatkan istri yang ternyata sangat soleh dan wanita yang memelihara dirinya. Sabit menggambarkan wajah istrinya bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit bin Ibrahim dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup penuh rukun dan bahagia. Tidak lama kemudian mereka dikurniai seorang putra yang ilmunya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit, senior para imam besar, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa harusnya kita berhati-hati dalam halal haramnya makanan atau benda yang kita ambil. Karena sesuatu hal yang bukan milik kita apabila kita gunakan tanpa seizin pemiliknya maka dapat menjadi penghalang bagi kita memasuki surga. As-Sa'ib bin Yazid meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan ia menghasankannya. Hadits ini dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Abi Dawud dan Syahih At-Tirmidzi. Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah secara marfu, disebutkan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu untuk siwak." Yang kedua, bahwa kita harus mempermudah urusan pernikahan seseorang. Apabila telah dating seorang pemuda yang soleh untuk meminang anak kita, maka haruslah kita mempermudah urusannya agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi seperti yang diterangkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang yang kalian ridho, agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang putri kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan putri kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." Hadits At-Tirmidzi nomor 1084, Syahihah nomor 1022. Yang ketiga, bahwa untuk mendapatkan keturunan yang syolih haruslah dimulai dari kesyalihan orang tuanya. Apabila orang tuanya syolih, maka ia akan mampu mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.